kita dalam keadaan sulit ini, kita harus membiasakan diri pandai bersyukur kepada Tuhan. Karena kita berada di rumah, tidak bekerja, lalu kita tertekan. Tapi kita harus juga bisa melihat orang-orang yang mungkin tidak beruntung dari kita, sehingga kita bersyukur. Pak, ini kan kita juga sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, di mana sebetulnya puasa itu dalam agama manapun, sepertinya dalam kepercayaan manapun, puasa ini menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Dalam kondisi seperti ini, Pak, ini juga rasanya menjadi hal yang sangat kita bersama sayangkan, karena bisa jadi bulan puasa masih musim-musim corona ini kita nggak bisa tadarus di masjid, kita nggak bisa sholat tarawih di masjid gitu. Ini bagaimana cara kita mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan di masa-masa sulit seperti ini, Pak? Ya betul, kita harus membayangkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nomor satu, puasa, sebagaimana yang Elva tadi sampaikan, bahwa itu adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Dari itu, puasa adalah satu-satunya ibadat yang betul-betul istimewa di mata Tuhan dan ganjarannya langsung diberikan kepadanya. Puasa bukan hanya bagi umat Islam, tapi semua agama. Bahkan Nabi Musa sebelum menghadap Tuhan, dia diperintahkan puasa 40 hari. Artinya apa? Puasa ini adalah cara manusia untuk mensucikan dirinya dengan mengharapkan ganjaran, anugerah, perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jadi umpamanya pun kita tidak bisa tarawih, mari kita cari jalan penggantinya. Penggantinya apa? Kita bisa tarawih di rumah dengan keluarga. Kalau yang belum punya anak, ya cukup suami istri. Lalu kita betul-betul mendekatkan diri, kan pada bulan puasa itu sebenarnya 10 hari terakhir dianjurkan untuk kita beriktikaf. Tanpa kita melakukan iktikaf di masjid, kita juga bisa beriktikaf di rumah. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan dari kita yang berpuasa lalu kita berada di rumah, dengan adanya corona ini kita bisa lebih akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa karena diharapkan dengan puasa ini kita bisa mencapai takwa yang lebih dalam. Kita bisa sesuai dengan ayat-ayat dalam rangkaian kewajiban puasa itu, ada 3 karakteristik yang diharapkan dari seorang yang berpuasa. Selain takwa kepada Allah, yaitu mendekatkan diri, tidak melupakan perintah-perintahnya, melaksanakannya dengan baik, lalu meninggalkan larangannya. Itu adalah definisi takwa. Tapi juga diharapkan orang yang berpuasa ini bersyukur. Nah, kita dalam keadaan sulit ini, kita harus membiasakan diri pandai bersyukur kepada Tuhan. Karena kita berada di rumah, tidak bekerja, lalu kita tertekan. Tapi kita harus juga bisa melihat orang-orang yang mungkin tidak beruntung dari kita, sehingga kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesehatan. Kita bersyukur bahwa keadaan kita masih lebih baik dari banyak orang yang juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dan yang ketiga yang diharapkan dari puasa ini, kita lebih
bijaksana, lebih wise, la'allahum yarshudun. Lebih wise artinya kita bagaimana di dalam pergaulan kita dengan sesama, bagaimana jalinan hubungan kita dengan orang tua, bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana kita menjalin hubungan yang saling produktif dan tapi saling menghormati. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang bisa menyinggung orang lain. Jadi dalam puasa dan dalam suasana corona ini, kehidupan kita seharusnya kondusif untuk kita lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa akan mengantar kita kembali kepada kefitrahan kita, kesucian kita, sehingga suasana yang sulit dengan adanya corona ditambah dengan upaya kita untuk mendekatkan diri melalui puasa, insya Allah Tuhan tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan pada bulan puasa ini. Kita harus optimis bahwa sebagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu kita juga bisa memerangi hawa nafsu keinginan kita untuk melakukan hal yang mungkin tidak menjadi prioritas dalam bulan puasa ini. Maka saya sangat berharap bahwa kita semuanya yang menunaikan puasa dapat memperoleh rahmat Tuhan, ampunan, dan jalan keluar yang lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita alami besok. Tetapi kalau kita mempunyai pegangan yang erat, yang kuat kepada Yang Maha Kuasa, maka perasaan optimisme akan lahir dari jiwa kita. Dan perasaan optimisme inilah yang akan menjadikan usaha kita ke depan akan lebih maju dan akan lebih sukses. Jangan sampai ada perasaan galau, jangan sampai ada perasaan yang tidak menyenangkan. Hal yang demikian ini tidak membantu usaha kita untuk maju di hari-hari mendatang. Jadi yang paling penting bagi kita semuanya, khususnya dari anak-anak muda ini, harus mempunyai jiwa optimisme. Jangan sampai pesimisme itu akan mengganggu rencana-rencana besar yang tadinya sudah dibayangkan sebelumnya. Kali ini kita akan keluar dari corona, kita akan keluar dari bulan puasa ini dengan optimisme baru dan diperkuat dengan suatu kepercayaan penuh bahwa Yang Maha Kuasa akan bersama kita, yang akan membimbing kita karena kita sudah menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Dan selain itu juga saya ingin pesankan bahwa anak-anak yang masih memiliki orang tua, pada saat-saat sekarang ini perbaikilah atau tingkatkanlah hubungan yang erat dengan orang tua, karena doa-doa orang tua itu yang sangat didengar oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat orang tua mendoakan anak-anaknya. Kalau yang sudah meninggal, tetap kita bisa berdoa untuk orang tua-tua kita, dan diharapkan bahwa segala dosa dan kekhilafan-nya diampuni oleh Tuhan. Itu juga satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama optimis
setelah corona kita akan menjadi orang yang lebih percaya diri karena kita telah menggantungkan nasib kita kepada Yang Maha Kuasa, di samping ikhtiar kita yang optimal untuk mencapai cita-cita kita. Ya Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, nasihatnya, sapaannya kepada anak-anak muda hari ini. Semoga anak-anak muda yang nanti mendengarkan, ini pesan dari Bapak, nasihat dari Bapak akan sampai kepada lebih banyak lagi anak muda di Indonesia, agar tetap merawat optimisme dan kepercayaan kepada Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih banyak Pak Alwi. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin, amin. Pasti bermanfaat Pak.